Kudus, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, hati kami gembira karena tahu Engkau membentuk kami dalam persekutuan ini. Rangkulan-Mu hangat. Setiap pribadi yang ada di dalam ibadah ini akan merasakan pembaharuan Tuhan. Terima kasih Bapa, jika kami diperhadapkan dengan saat yang sangat indah dan berharga untuk mendengarkan firman. Firman-Mu adalah cahaya, firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah peneguh percaya kami. Setiap kami yang hadir merindukannya. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sedia mendengarkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini menurut 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Pembacaan Alkitab menurut 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkan ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat sore. Salam. Profesor Asumardi Asra, guru besar untuk jurusan adab di UIN Ciputat, ketika membahas mengenai para ustadzah, dia memberikan satu penjelasan begini. Kalau di Kristen enak, mereka sudah punya satu lingkungan, situasi yang disebut eklesia. Dalam bahasa dia eklesiani atau eklesiatikal. Dan itu memberikan mutu tersendiri bagi kehidupan orang Kristen, terutama dalam dakwah mereka, dalam pemberitaan firman-Nya. Sementara kita nggak punya sistem yang disebut eklesia. Jadi siapa saja bisa jadi ustadz atau ustazah. Kadang-kadang ada yang sudah mahir baca kitab suci, bisa berbahasa Arab, lalu kemudian fasih berbicara di muka umum, bisa tampil. Nah, jadi dia mengatakan kalau Kristen ada standar mutunya, harus sekolah teologi, baru kemudian diproses.
tidak ujuk-ujuk menjadi seorang pendeta atau menjadi evangelis atau penggabar Injil. Ada standar mutu, dan itu saya suka sekali penjelasan seperti itu. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Harus sekolah dulu. Sekarang semua gereja memberikan syarat untuk menjadi pendeta, pertama-tama dia lulus dari suatu sekolah teologi atau fakultas teologi. Baru bisa diterima menjadi penatua khusus atau menjadi vikaris atau menjadi proponen di gereja-gereja lain. Saat dimana dia dilatih, dibina, digodok menjadi seorang calon pendeta. Jika lulus dalam beberapa tahap, evaluasinya juga berhasil, barulah dia kemudian diminta ikrar terakhirnya. Siap melayani di dalam Tuhan, suka atau tidak suka, dalam keadaan berat atau tidak, ditempatkan dimanapun, saya bersedia. Maka itu pendeta siap ditaruh di mana saja. Jadi kalau ada pendeta yang tidak siap ditaruh di mana saja, itu pasti abal-abal, meragukan. Jadi kita punya suatu lingkungan yang disebut situasi gereja, dan itu menjadi komunitas kita. Komunitas basis kita adalah eklesia atau eklesiani, eklesiatikal, di mana di dalamnya kita melakukan nilai-nilai. Yang pertama, bersumber dari Yesus menuju kepada Yesus. Jadi gereja itu jelas, tidak sekedar suatu tempat berkumpul. Dia berpusat pada Yesus dan berakhir pada Yesus. Saudara-saudara, kalau gereja tidak berpusat pada Yesus, tidak berakhir pada Yesus, nanti kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Kita tidak tahu. Kalau ditanya, Pak Roro jadi penatua untuk apa? Bisa bingung dia. Bisa bingung. Dan karena itu nanti dalam perjalanan, masalah baru terjadi sedikit, dia langsung mundur. Atau langsung nggak mau hadir lagi. Ya udahlah, ngapain hadir? Orang di sana saya diomongin, sakit hati gua katanya. Kalau kita tahu tujuan gereja apa, maka kita akan tahu bersikap. Persoalan kecil tidak akan membuat kita mundur, saudara-saudara. Jadi yang pertama itu dulu poinnya. Kita punya komunitas yang disebut gereja, dan menurut saya ini komunitas yang luar biasa. Tidak ada sandingannya. Komunitas gereja itu beda dengan kerukunan, beda dengan persekutuan-persekutuan yang dibangun dengan latar belakang yang lain. Gereja berdiri di atas dasar Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menuju kepada Tuhan itu juga. Berakhir pada Tuhan yang disebut Yesus Kristus. Bahkan semua hal harus kita renungkan dari sisi pertanyaan tadi, untuk apa? Kita kalau misalnya masuk di suatu perguruan tapi tidak tahu tujuannya, repot. Saya kira semua orang, semua mahasiswa ketika ditanya kamu masuk di UI atau di IPB atau di UGM apa? Ya untuk jadi sarjana teknik, sarjana ekonomi, menjadi sarjana kedokteran. Setuju. Tapi ini yang saya mau tambahkan. Seluruh alur hidup kita tidak semata-mata karena gelar itu. Ada tujuan Tuhan di situ. Bahkan kalaupun kita masuk di suatu tempat, di suatu kampus yang sebenarnya bukan keinginan saya, tapi ternyata saya harus masuk di situ karena kondisi, karena keadaan, karena orang tua saya yang gak bisa membiayai saya di perguruan yang bagus. Itu pun ada tujuan Tuhan. Tolong direnungkan. Karena khawatirnya udah menjalani beberapa semester, masih mengeluh, aduh Pak, saya sebenarnya tidak suka di tempat ini. Tidak suka tapi udah kuliah sampai 4 semester. Itu aneh. Tetapi yang paling penting adalah buka pikiran, buka hati. Tuhan taruhkan engkau di situ dengan tujuan tertentu. Jadi renungkan hidup kita masing-masing bahwa kita punya tujuan. Ada tujuannya. Saudara-saudara, Pak Noro, mohon maaf ya Pak Noro ya. Dengan model seperti ini ada tujuannya, ya kan? Agak bulat begitu ya. Ada tujuannya seperti saya. Kalau Pak Maruli dia agak semampai, agak langsing begitu. Ada tujuannya, ya kan? Ya kayak saya gini, ganteng begini ada tujuannya, ya kan?
Gak mungkin saya dibuat ganteng begini, gak ada tujuannya. Kalau nggak dibuat ganteng begini, saya nggak tampil di depan jemaat GKI Bintaro Utama. Karena gantengnya maka saya diundang di sini. Salah, bukan karena itu, bukan. Maaf saja ya, Bapak Ibu diciptakan dengan hidup yang pesek. Ada yang pesek hidupnya di sini? Jangan malu, nggak usah dimancungin. Ada yang tiap hari nari gitu ya, karena nggak punya biaya untuk operasi plastik, oplas. Itu ada tujuannya. Ada tujuannya. Ya memang Tuhan punya maksud. Waktu lahir ditekan sedikitnya, biar pesek begitu. Ya kayak saya. Kenapa ada yang mancung, ada yang pesek? Ada tujuan Tuhan. Dan karena kita tidak tahu tujuan Tuhan, maka kita merasa minder begitu. Segera cari dana lalu kemudian operasi plastik. Giginya yang kurang putih lalu kemudian diputihin sampai ratusan juta. Biarlah seperti itu. Karena yang paling inti dalam kehidupan kita, maknanya bukan apa yang terlihat secara lahiriah. Ada sesuatu yang lebih jauh dari itu, saudara-saudara. Apa tujuan Anda dibuat oleh Tuhan pesek? Supaya ditertawain orang. Terima enggak kalau dibilang supaya ditertawain orang? Kalau dipikir-pikir, ya Tuhan, saya terima Tuhan, biar lucu dikit lah. Paling tidak orang kalau lihat saya, pesek lucu gitu. Jadi sudah menghibur kan? Paling tidak. Jadi maksud saya adalah semua konstruksi yang kita hidupi sebagai bentukan Tuhan ada tujuannya. Oke, saya terlalu jauh ke situ, saya kembali kepada komunitas kita. Tujuan daripada gereja itu jelas ada. Tujuannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Tujuan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Oh, itu jangan sampai nggak jelas. Harus benar-benar kita yakini, saudara-saudara. Kalau tidak, apapun yang kita lakukan dalam kerangka pelayanan, dalam kerangka bergereja berat, mungkin juga setengah-setengah hati. Tapi kalau kita yakin Tuhan punya maksud dan ada tujuan lewat apa yang saya terima sebagai tugas di gereja, ataupun dalam kerangka berpelayanan yang disebut kehidupan bergereja, saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tidak akan mengeluh. Tidak cari duit, tidak cari jabatan, tidak cari pangkat. Dan di gereja jangan harapkan hal-hal seperti itu. Di luar sana boleh kita mencari hal-hal seperti itu. Dan manusiawi kadang-kadang. Tapi kita di gereja bukan itu. Saya mau memberi penekanan soal komunitas kita sebagai gereja yang memang sungguh sangat indah, tidak ada sandingannya, supaya kita paham betul. Kita mencintai komunitas kita dan gereja kita. Benar. Lewat bergereja kita dilatih, kita diajar, kita dibina, bahkan menyadari kita punya tujuan hidup. Tujuan hidup. Kalau sudah jelas tujuan hidup itu, barulah kita akan bersemangat untuk melakukan segala hal. Kalau kita punya tujuan hidup berkeluarga, bukan sebatas pada bagaimana saya punya anak, bagaimana saya punya rumah, bagaimana saya punya mobil. Tapi kalau lebih daripada itu saya tahu Tuhan, kami mempunyai keluarga ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Maka kita akan tahu apa yang kita lakukan. Suami tidak akan berbohong kepada istri, istri tidak akan berbohong kepada suami. Orang tua akan tahu untuk membina anak-anak, tidak akan mengeluh capek karena pulang kerja harus berurusan dengan anak-anak lagi. Tuhan, ada tujuan Engkau membentuk keluarga kami. Ada tujuannya. Dan tujuan kita adalah menuju kepada Kristus. Saudara-saudara, sekali lagi, tujuan kita menuju ke sorga, kepada Kristus. Ulang-ulangi hal itu, saya menuju ke sorga. Tujuan kami adalah kepada Kristus. Kalau itu sudah ada pada diri kita, saya yakin kita akan menang, selalu menang. Dalam pengertian, kita akan bertindak sungguh sangat tepat dalam hal-hal apapun yang kita lakukan. Kalau tidak ada tujuan, kembali saya menekankan poin awal tadi, kita akan merana kalau kita tidak punya tujuan. Saudara-saudara, teman saya pendeta berdialog berdebat alot dengan temannya yang muslim. Pendeta ini bilang begini kepada temannya yang muslim. Kawan, kita kalau sama-sama mati, siapa yang duluan masuk surga? Kata si pendeta ini.
sama si kawannya. Si muslim ini bilang, oh saya dong. Oh enggak, saya. Lama mereka berdebat, akhirnya si pendeta ini tetap bertahan. Saya masuk surga. Bukan karena kitab suci penjelasannya, bukan. Dia bilang begini, kawan, kami kalau mati itu di dalam peti ditaruh di sana dengan jas, sepatu, bahkan dengan kaos tangan. Kami dibaringkan dengan rapi. Nah kalian kalau mati dibungkus ikat atas ikat bawah. Pas masuk di sorga, saya langsung bangkit masuk sorga. Kau siapa yang mau buka talinya? Katanya begitu, kau siapa? Mau siapa yang mau buka? Sambil bercanda, kau siapa yang mau buka talinya? Pasti aku duluan masuk. Karena kami mati udah dipakein jas gitu. Gaun kalau bagi yang perempuan. Saudara-saudara, lepas dari candaan ini saya mau mengatakan, kita punya tujuan yang pasti. Tujuan yang jelas. Dan itu jangan sekali-kali lalai kita renungkan atau abai kita tekankan bagi diri kita sendiri. Selanjutnya, berkaitan dengan perikop ini, pertama-tama kita sudah memahami kita punya lingkungan, kita punya kombas, komunitas basis yang disebut gereja. Disitulah kita bertumbuh, disitulah kita berkembang. Bahkan disitulah kita berkiprah, termasuk menjabarkan nilai-nilai kepemimpinan. Sebelum saya terus dengan nilai kepemimpinan, jadi Paulus adalah seorang tokoh yang luar biasa. Tokoh yang sangat besar. Memang dulu dia adalah seorang yang jahat bagi orang Kristen. Mengejar-ngejar orang Kristen di mana-mana sampai di Damsyik dengan tujuan dihabisi, dibunuh. Sebagai seorang kader Yahudi, kader tokoh agama Yahudi yang memang dipersiapkan, dia punya kapasitas untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tapi Tuhan tangkap dia. Dia berubah, lalu kemudian dia menjadi rasul yang luar biasa. Dia pergi kemana-mana. Kalau kami belajar di STT itu, ada peta perjalanan Paulus 3 kali. Perjalanan tahap 1, tahap 2, luar biasa. Jalannya itu jauh. Paling-paling dia pernah naik onta ataupun dia pernah naik kapal kalau menyeberangi laut. Perahu kalau lewat danau. Tetapi secara keseluruhan perjalanannya itu luar biasa. Dan apa yang kemudian kita lihat, dia menghasilkan begitu banyak jemaat. Dia mendirikan jemaat, membina beberapa waktu, habis itu dia pindah lagi. Tapi dia tidak meninggalkan jemaat itu. Dia menyurati, dia kemudian mengingat mereka, mendoakan mereka. Sosok seorang pemimpin, seorang rasul yang cinta akan Tuhan. Karena itu dia mencintai jemaatnya. Dia tidak pernah mengeluh, Bapak Ibu, saudara-saudara. Tidak pernah sekali-kali dia mengeluhkan apa yang dia lakukan sebagai pekerjaan pemberita Injil. Tapi dia terus melayani, menyurati, dan kemudian mendoakan mereka siang dan malam. Kasus yang terjadi di Korintus dalam pembacaan tadi, itu adalah saat di mana dia sudah berpindah tugas. Bahkan dia sudah berada di suatu tempat yang dia tidak kehendaki, yaitu penjara. Karena saya jelaskan sedikit, problema Yesus dan para murid-murid itu sangat pelik. Saya jelaskan sedikit. Waktu Yesus datang, kenapa dia mendapatkan perlawanan yang begitu gencar dari para tokoh-tokoh agama Yahudi? Karena dia membaharui banyak sekali hukum-hukum yang berlaku di kalangan Yahudi yang selama ini sudah dia pelihara. Lalu dia merevitalisasi. Satu-satu yang dia lihat sudah tidak lagi memadai untuk dijadikan hukum dalam rangka memuliakan nama Tuhan. Kadang-kadang dia sudah melihat ikon-ikon hukum itu sudah menjadi dewa-dewa kecil, sudah menjadi sesembahan. Lalu kemudian praktek berimannya tidak lagi ke arah substansial, melainkan kepada aspek lahiriah daripada hukum-hukum itu. Sekedar hukum, tapi tidak lagi menjalankan makna terdalam dari hukum. Kemudian pada banyak hal, hampir setiap hal yang dia lihat menyimpang, dia kritik, dia kritik, dia kritik, dia kritik. Tapi orang Yahudi keras. Mereka sudah menginternalisasi hukum itu sedemikian lama. Sampai-sampai bagi mereka hukum itu adalah segalanya. Karena itu
Siapa yang mau mengubah hukum, itu akan mendapatkan perlawanan keras. Yesus pernah berkata di dalam Lukas, lebih mudah bumi dan langit hancur daripada meniadakan satu titik atau satu iota hukum Taurat. Padahal banyak hal yang harus diubah dalam hukum Taurat. Jadi itulah situasi yang dialami Yesus, dia mendapatkan perlawanan dari orang-orang Yahudi. Akhirnya Yesus mati. Yesus mati karena perlawanan orang-orang Yahudi yang tidak menyukai dia merevitalisasi atau mengobrak-abrik hukum mereka. Yesus bangkit, murid-murid kemudian bekerja. Murid-murid mengalami situasi yang sama karena mereka berada dalam roh Yesus Kristus untuk menyatakan kuasa Yesus, menyatakan Injil Yesus yang melampaui hukum Taurat. Mereka pun mendapatkan perlawanan. Semula orang-orang Kristen itu kebanyakan orang Yahudi. Orang Yahudi yang masih memberlakukan hukum Taurat. Tapi karena pemberitaan selalu menyudutkan hukum Taurat, ada yang mulai membuat kelompok sendiri. Bahkan ada yang keluar. Tapi sebagian masih bertahan. Karena kerasnya perlawanan Yahudi, para rasul kebanyakan memberitakan Injil di luar Yahudi. Sampai ke orang Yunani, kepada kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Tapi kondisinya masih sama, ketegangannya masih seperti itu. Nah saudara-saudara, itu juga mewarnai kondisi di jemaat Korintus yang dihadapi oleh Paulus. Tapi dia berhasil mendirikan jemaat dan memimpinnya. Lalu kemudian dia pindah tugas. Nah, selepas dia bertugas di situ, terjadi kondisi yang dia tidak sangka-sangka. Melalui orang-orang dari keluarga Chloe. Chloe ini adalah seorang ibu yang kaya raya, yang membantu Paulus dalam banyak sekali tugas pemberitaan Injil. Dia mendapatkan info dari orang-orang Chloe itu bahwa ada gejala-gejala perpecahan di jemaat Korintus. Karena itu dia berkata, aku mendengar dari orang-orang Chloe bahwa ada perpecahan di antara kalian. Ada yang mengatakan aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Kristus. Saudara-saudara, selepas Paulus bertugas di situ, maka kemudian ada pemberita-pemberita Injil yang lain. Apolos itu orang Yahudi tulen. Dia dibina dengan keras oleh Aquila dan Priscilla, anak rohani dari Paulus, yang dikader untuk menjadi pelayan dan berhasil. Walaupun mereka perempuan, tetapi mereka punya peranan dalam pemberitaan Injil juga bagus. Lalu ketika Apolos sebagai orang Yahudi yang percaya ingin menjadi seorang pemberita Injil, dia digodok oleh Aquila dan Priscilla menjadi seorang orator yang luar biasa. Jadi Apolos ini punya karisma. Selain dia memahami latar belakang Yahudi, dia mampu menjabarkan Injil secara menawan, menarik sekali saudara-saudara. Menarik. Ya, menariknya itu kalau sekarang kita sandingkan dengan tokoh atau Ustadz Islam kayak Ustadz Abu Somad. Ya, saya suka Ustadz Abu Somad dengan penjabaran-penjabarannya yang praktis. Cuma saya sakit hati karena dia bilang ada jin kafir di salib kita gitu kan. Tapi saya juga tidak marah karena orang Kristen kan tidak boleh marah apapun yang dia disampaikan kepada kita. Mau dibilang jin kafir ya sudah, mau tidak mau kita harus terima. Cuma yang saya tidak suka sama dia tidak mau minta maaf. Bagi saya itu orang sombong. Dia bilang saya minta maaf kenapa? Kan saya menyampaikan sesuatu yang betul. Tapi kalau sudah ada yang tersinggung, benar di kita belum tentu baik bagi orang lain kan? Harusnya minta maaf. Saya akan tetap mendengarkan khotbah-khotbah dia kalau dia minta maaf. Karena cara dia menjelaskan sesuatu praktis sekali. Ya sudah, selamat tinggal Ustadz Abu Somad. Tapi gak usah marah. Biasanya orang kalau jelek-jelekin Kristus, dia lagi cinta Kristus. Ada amin? Kalau orang jelek-jelekin Kristus, berarti dia lagi cinta Kristus. Nah saudara-saudara, Apolos ini tokoh yang harismatik. Disenangi, khotbahnya disukai, pelayanannya luar biasa. Lalu ada orang yang tertarik sama dia. Mulai kagum dan menjadikan dirinya pengikut daripada Apolos. Ada juga kelompok Kefas. Kata Paulus, aku juga mendengar ada yang dari golongan Kefas.
Kefas ini bahasa Aram yang artinya batu karang. Dalam bahasa Yunani Petrus. Jadi Kefas adalah Simon Petrus. Rupanya Simon Petrus pernah melayani di jemaat Korintus dan juga menjadi tenar, menjadi sangat disukai, sehingga ada kelompoknya. Lalu yang terakhir ada yang bilang kami dari golongan Kristus. Golongan Kristus yang mana? Ternyata ada kelompok di jemaat Korintus yang mengakui dirinya suka berkomunikasi dengan Yesus. Jadi ada kelompok melalui suatu wadah yang disebut pneuma. Pneuma itu roh. Jadi mereka adalah kelompok pneumatik yang mengatakan dirinya bisa berdiskusi dengan Kristus. Jadi mereka mengklaim diri kami kelompoknya Kristus. Kami bukan Paulus, Apolos atau Kefas, tapi kami Kristus. Ya udah oke lah, kata Paulus. Mau golongan apapun kalian, tapi mohon pahami satu hal ini. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Kristusnya Paulus, Kristusnya Apolos, Kristusnya Kefas, Kristusnya Kristus? Adakah? Lagi pula saya tidak datang untuk membaptis. Kalau misalnya mereka kamu kagumi karena pernah membaptis kamu, saya tidak membaptis karena tujuanku datang adalah memberitakan Injil. Bukannya baptisan gak penting, tapi inti dari seluruh pelaksanaan baptisan atau apapun pelayanan adalah memberitakan Injil supaya sampai ke dalam kehidupan umat percaya atau manusia. Nah, saudara-saudara, kagumnya saya, tertariknya saya sama Paulus, dan karena itu selalu membayangkan, oh luar biasa Paulus itu. Dia tidak mencak-mencak. Apaan kamu? Sudah sana pergi sama Kefas, pergi sana sama Apolos, pergi sana sama si kelompok Kristus. Dia tidak marah. Melainkan satu ujaran hikmat yang luar biasa dari dia adalah, okelah semuanya itu datang. Bahkan telah melahirkan rasa kagum sehingga peminatnya ada, terbentuklah kelompok masing-masing. Aku mau mengatakan, aku yang menanam, Apolos yang menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Kepemimpinan yang luar biasa. Hari ini kita akan berbicara soal komunitas, di mana di dalam komunitas adalah ada kepemimpinan. Kepemimpinan dalam komunitas. Saudara-saudara, kepemimpinan Paulus adalah kepemimpinan Kristus. Yesus Kristus dalam rangka menjaring murid-murid dari semua kalangan, lalu kemudian membuat mereka kemudian menjadi lebih baik, sampai menjadi rasul terkenal. Prinsip pertama, seorang yang disebut pemimpin dalam gereja, jikalau dia betul-betul memahami ini gereja komunitas kita yang disebut komunitas berbasis kepada Kristus, bertujuan kepada Kristus, maka prinsip pertama seorang pemimpin adalah, saya selalu akan membangun kader-kader baru. Saya membangun kader-kader baru. Pemimpin yang sejati selalu melahirkan pemimpin yang baru. Dia tidak ingin untuk memerintah seterusnya dan selamanya. Dia inginkan ada yang menggantikan dia. Karena itu, inilah citra kepemimpinan Kristiani yang dijabarkan dengan sangat luas oleh John Maxwell, sang motivator kepemimpinan itu. Sampai-sampai lahirlah sebuah penjelasan yang menurut saya perlu kita dengarkan hari ini bagi John Maxwell, karena dia berlatar belakang pelayan, bahkan tadinya pendeta lalu kemudian terjun dalam kepemimpinan, dalam soal-soal kepemimpinan, bukunya banyak. Ada beberapa buku yang saya baca, lalu kemudian saya melihat ini orang luar biasa. Penjelasannya sangat Kristiani, sangat Alkitabiah. Kalau kita mau mencintai apa yang kita pimpin, orang-orang yang kita pimpin, maka lihatlah bahwa mereka akan menjadi pemimpin hebat masa depan. Kalau Bapak ingin menjadi Bapak yang baik, lihatlah anakmu, anakku, kamu akan jadi hebat. Jangan dikata-katain. GO bla 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 begitu. Jangan.
Ibu yang hebat melihat anaknya, anakku, kamu akan jadi orang hebat. Karena itu apapun akan kulakukan untukmu. Ayah yang hebat, ibu yang hebat akan melihat anaknya sebagai seorang yang akan bangkit. Pemimpin yang hebat, yang Kristiani, selalu dibingkai oleh pemikiran, orang-orangku yang ada di sekitarku harus menjadi orang hebat. Jangan lihat tamatan SD, jangan lihat dia tidak punya kemampuan seperti saya, jangan. Latih, libatkan, datangi, dan seterusnya dan seterusnya. Lakukan yang terbaik. John Maxwell mengatakan, lakukan yang terbaik, apa yang disebut best, the best. Best itu adalah believe in them, encourage them. Ya. Lalu kemudian best, sharing with them, trust them. Itu kata-katanya dalam sekali. Itu kalau kita cari, semuanya itu adalah bahan-bahan dari Alkitab. Believe in them, encourage them, sharing with them, trust them. Bahkan trust, dia bilang lagi, trust itu terdiri dari kata-kata TRUST. Trust, time. Seorang pemimpin harus punya waktu bagi orang yang dipimpin. Kalau ada yang mengatakan terlalu sibuk, jangan jadi pemimpin. Seorang pemimpin harus punya waktu. Respect, R-nya respect. Itu dia harus menghargai siapapun yang ada di bawahnya. Dia harus memandang mereka dengan harga yang tinggi. Itu respect, ya. Lalu kemudian sensitivity, harus punya kepekaan. Karena pemimpin yang gak punya kepekaan sulit untuk kemudian mengembangkan kepemimpinan, apalagi mau membina warganya. Dan yang terakhir, touch, sentuhlah mereka. Dalam pengertian, datanglah ke rumahnya kalau memang kita lihat dia lama tidak muncul, atau punya gejala-gejala bahwa dia bergumul, temuilah dia. Semua itu sangat alkitabiah. Jadi pada hari ini saya ingin memaparkan bahwa seorang pemimpin dalam komunitas gereja sebagai komunitas yang berbasis pada Kristus, bertujuan pada Kristus, harus menjabarkan nilai-nilai Kristus. Dan itulah tujuan kita. Saudaraku, pada akhirnya saya tutup dengan penjelasan berikut ini. Jika kita ini adalah komunitas gereja, eklesia, dengan ciri khas yang sangat unik, tidak ada sandingannya di tempat lain, maka berpikirlah seperti ini: seluruh hidupmu hanya untuk Kristus, tidak ada yang lain. Bagi Kristus, demi Kristus, bagi Kristus, seluruh hidup. Nah, apa yang saya mau tambahkan pada bagian akhir ini adalah Yesus itu dalam kehadiran pelayanannya memberikan banyak kritik, melakukan perubahan, bahkan juga mereformasi, merevitalisasi banyak nilai. Sampai ke bagian-bagian hidup kita yang paling konkret. Soal beribadah, soal berpuasa, soal berteman. Senyum dulu baru kemudian, senyum dulu, jangan tunggu orang lain senyum. Sampai kepada kehidupan keluarga. Keluarga itu menjadi pilar penting bagi kehidupan yang disebut komunitas Kristen. Dalam keluarga banyak hal yang dia katakan. Dan itu dijabarkan oleh Paulus juga dalam pengajaran-pengajarannya. Tapi satu yang terpenting dalam hidup berkeluarga, dimulai dengan satu penekanan. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara, tadi pagi saya khotbah di sebuah gereja. Dan ada Pak Ahok. Saya bilang, Pak Ahok, saya mohon maaf. Saya harus bicara soal ini. Tapi dia cukup mengerti dan saya juga cukup mengerti karena dia dulu pernah menjelaskan mengapa dia menempuh langkah yang sekarang dia jalani. Soal itu nantilah kita bahas. Tapi saya akan memberikan penegasan begini. Saya merenungkan begini, Tuhan itu luar biasa. Dia melakukan perombakan, bahkan merethinking, merevitalisasi semua pengajaran-pengajaran dengan begitu berani. Untuk apa?
Dan karena apa? Saudara, apakah karena popularitas? Bukan. Apakah karena sesuatu? Bukan. Dan jangan mencari gereja karena popularitas. Dan jangan kemudian membangun gereja karena menuntut supaya gereja ini banyak. Itu nomor kesekian. Yang paling utama adalah untuk Tuhan, yaitu Yahweh. Dan Yesus melakukan semuanya dari prinsip itu. Demi Tuhan, untuk Tuhan yang disebut Yahweh. Dan Tuhan itu apa? Yahweh itu siapa? Ulangan 6 mengatakan, hai Israel dengarlah. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. La ilaha illallah. Jadi, saya mengajarkan sedikit. Semua yang dikerjakan oleh Yesus sebagai sebuah gerakan pelayanan yang betul-betul hebat, luar biasa. Titiknya di situ. Karena dia konsisten dalam hal berpercaya kepada Allah yang Esa. Dan juga menjabarkan itu sampai ke tataran paling konkret. Allah itu adalah Esa. Esahlah dia. Dia menjadi pemelihara tauhid sejati. Saya kira Islam, Yahudi, Kristen dan Islam adalah pemelihara tauhid. Saya akan tambahkan ini karena ini berkaitan dengan posisi kita, komunitas kita, yang nanti kita akan pikirkan dan renungkan. Yahudi, Kristen dan Islam adalah penjaga tauhid. Nabi Muhammad menjelaskan dirinya sebagai penjaga tauhid. Kita berterima kasih bahwa keesaan Allah itu dijaga oleh 3 agama, bahkan diimani oleh 3 agama. Nah, saudara-saudara, hanya ini yang saya mau berikan. Orang masing-masing agama ini menjelaskan bagaimana Allah itu sebagai yang Esa. Mereka jabarkan, mereka jelaskan, mereka pelihara dengan caranya. Tapi kita yang disebut sebagai komunitas eklesia menjaga tauhid lebih mendalam, mendasar, benar-benar sampai ke relung-relung hidup kita. Saya contohkan. Yesus mengajar ut omnes unum sin. Ini akan menjadi pilar dari komunitas kita ya. Kalau pemimpin Kristen tidak paham soal ini, sulit dia mengembangkan kepemimpinannya. Ut omnes unum sin. Gereja itu harus satu. Sebagaimana aku dengan Bapa satu, Bapa di dalam aku, biarlah kalian, kamu, mereka satu di dalam kita. Apa yang bisa dibaca di sana? Tauhid. Bagaimana keesaan Allah mau dipatrikan dalam kehidupan seluruh umat gereja. Yang kedua, kalau kita percaya Allah itu Esa, kita tidak boleh membeda-bedakan. Karena itu, Yesus mengajarkan, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, bahkan tidak ada orang Ambon, tidak ada orang Jawa, tidak ada orang Batak, tidak ada orang Sulawesi. Semua kita adalah satu, walaupun tumbuh dari kebudayaan yang berbeda-beda. Maka itu di GKI tidak boleh bicara soal suku. Tidak boleh. Ya, tidak ada suku-suku sebagai blok-blok dalam kekristenan. Saudara, bahkan ketika ada murid yang mendatangi Yesus lagi mengajar, dia berbisik, "Guru, ada ibumu di luar menunggu bersama saudara-saudaramu." Yesus langsung panggil orang itu, "Hei, lihat siapa yang ada di depanku. Merekalah ibuku, merekalah saudaraku laki-laki, merekalah saudaraku perempuan, yaitu mereka yang mendengarkan firman Tuhan." Astaga, luar biasa benar. Tidak boleh ada perbedaan lagi di antara kita, laki-laki atau perempuan. Bahkan dia menjelaskan, tidak ada majikan, tidak ada bawahan, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, karena kita adalah satu. Sekali lagi saya tarik pada bagian yang paling konkret dalam kehidupan rumah tangga supaya tidak terlalu panjang penjelasannya. Di dalam rumah, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Prinsip tauhid nyata sampai di dalam kamar kita. Karena itu, bagiku, kalau ada orang, kalau ada kelompok, kalau ada agama masih membenarkan perbedaan-perbedaan karena jenis kelamin, wah, laki-laki dengan perempuan gak boleh duduk bareng. Bahkan masih ada kelas-kelas orang ini di dalam jemaat
Atau kalau di dalam jemaat itu masih membenarkan perilaku-perilaku di mana sekat-sekat kehidupan terjadi, saya juga akan mengatakan begini. Juga kalau dalam kelompok, dalam agama membenarkan poligami, dia bukan penjaga tauhid yang sejati. Penjaga tauhid yang sejati, komunitas Kristen yang menjabarkan nilai itu sampai pada bagian-bagian terdalam hidup kita. Karena Yesus, pemimpin-pemimpin adalah pemimpin yang harus menjaga tauhid seperti apa yang saya ajarkan tadi. Dan karena itu, dia dapat membangun warganya menjadi kelompok-kelompok yang besar. Di sana akan muncul kader-kader yang baru. Bukan cuma sekedar menjadi pemimpin, menjadi orang dengan standar etik moral yang tinggi. Orang kalau masih membenarkan poligami, perceraian, standar etiknya bagi saya rendah. Apalagi kalau masih membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki, menurut saya itu masih rendah. Tapi puji Tuhan, sekali lagi saya bersyukur kita punya Yesus yang menyingkirkan hal-hal itu, sehingga di dalam komunitas Kristen semua mempunyai tempat, semua punya kesempatan, semua punya nilai. Terpujilah Dia yang telah hadir untuk membangun komunitas yang sungguh sangat indah yang disebut eklesia, komunitas Kristen berbasis pada Kristus dan menuju kepada Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Kita saat teduh.